Perbedaan antara gonjo dungkul dan gonjo wilut, gonjo dungkul di belakangnya memakai gereneng gelung wayang. Ini kecil sekali sahabat pusaka Jawa. Nah ini bengkok ke atas ya, kelihatan ya. Nah ini di kuku saya tuh. Nah kalau ini rata. Jadi ini gonjo dungkul, ini gonjo wilut. Fix ya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita digolongkan dari pengikut Rasulullah SAW dohiron wal batinan. Sahabat Pusaka Jawa, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah baik musibah banjir, longsor, musibah angin topan, gempa, ataupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah bersabar dalam menerima qadarullah. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang ekonominya sedang sulit, sedang krisis, sedang pahit, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar, ya, akan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, tapi handai tolan sahabat Pusaka Jawa, teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya tidak akan membabar satu pilah pusaka, tapi saya akan membabar tentang jenis-jenis gonjo. Saya sering di video-video sebelumnya kan saya sering mengatakan ini gonjonya gonjo wuwung, ini gonjo sabit rontal, ini kelap lintah, gonjo wilut. Nah, saya ingin membabarkan gonjo-gonjo secara spesifik di dalam satu video. Mudah-mudahan saya memberikan satu gambaran atau bentuk gonjo menambah wawasan untuk sahabat Pusaka Jawa. Yang baru nonton channel saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, dan juga pencet tombol notifikasi lonceng. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Nah sahabat Pusaka Jawa, kalau kita merujuk dari buku ensiklopedia keris karangan dari Bapak Bambang Harsinusmo, gonjo dibagi menjadi 6. Yaitu yang pertama adalah gonjo wuwung, yang kedua adalah gonjo batok mengkurep, yang ketiga adalah gonjo sepang, yang keempat adalah gonjo dungkul, yang kelima adalah gonjo wilut, yang keenam adalah gonjo kelap lintah. Oke. Versi yang kedua adalah dari buku keris Jawa antara nalar dan mistik, itu dibagi menjadi 5. Buku keris Jawa antara nalar dan mistik adalah karangan Bapak Haryono Haryo Guritno. Dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah gonjo sabit rontal. Pertama ya, gonjo sabit rontal. Yang kedua adalah gonjo wilut. Yang ketiga adalah gonjo dungkul. Yang keempat adalah gonjo kelap lintah. Yang kelima adalah gonjo sepang. Di antara yang dua itu pasti ada perbedaan. Perbedaannya yang tadi kan untuk yang versinya buku ensiklopedia keris itu adalah 6. Ada batok mengkurep. Kalau di buku keris Jawa tidak ada gonjo batok mengkurep. Nah, perbedaan adalah satu rahmat bagi kita semua, makanya hanya ada mirip-mirip sedikit sahabat. Nah sahabat Pusaka, sekarang saya akan membabar dulu tentang gonjo apa ya, kalau di sini gonjo wuwung. Untuk menurut dari buku gonjo wuwung atau buku ensiklopedia keris, kita akan tunjuknya jenisnya gonjo wuwung apa. Gonjo wuwung adalah gonjo yang datar. Ini sahabat Pusaka Jawa. Nah, gonjo wuwung, ciri-ciri dari gonjo wuwung, lihat ya sahabat Pusaka Jawa, itu datar dari sini ke sini itu sama, tidak sampai turun ke bawah. Ya, sahabat Pusaka Jawa, lihat ya. Ini gonjo wuwung.
gonjo wuwung. Yang kedua adalah kita bahas tentang gonjo batok mengkurep. Batok mengkurep sendiri hampir sama dengan gonjo sabit rontal, sahabat Pusaka Jawa. Kalau orang kalau di mana di buku keris Jawa antara ini seperti ini. Kan seperti batok ke sini. Ini lurus. Set ke sininya mengkurep. Ya. Jadi kalau kita ringkas ini ya batok mengkurep ya mirip dengan ya gonjo sabit rontal. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini adalah gonjo batok mengkurep atau gonjo sabit rontal. Seperti ini jenisnya. Ke bawah sini. Agak miring ke bawah. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian yang kedua adalah gonjo sepang. Gonjo sepang itu ada dua, sahabat Pusaka Jawa, jenisnya. Nah, ini gonjo sepang. Ini gonjo sepang itu kanan kiri simetris. Tapi ada juga yang memakai kanan kiri memakai gelung wayang. Nanti tak jelaskan. Di sini ada gelung wayang begini. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Sama, itu namanya juga gonjo sepang juga. Tapi biasanya yang gelung wayang di sini itu ikutnya di bawahnya sini ikutnya gonjo apa ya? Ikutnya gonjo seperti gonjo wilut biasanya. Itu di sini gelung wayang, terus di sini ada legokan, terus ini gelung wayang. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kita bahas tentang gonjo dungkul. Gonjo dungkul sendiri adalah gonjo yang seperti ini, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini gonjo dungkul, sahabat Pusaka Jawa. Ya. Tapi di begini. Kalau di bukunya buku ensiklopedia keris, gonjo dungkul itu tidak memakai kembang kacang gelung di sini. Kembang kacang apa ya, gereneng yang gelung wayang. Intinya begini. Hampir sama dengan gonjo wilut, yaitu di sini 1, 2 dan 3. 1, 2, 3. Coba tak liatin ya, contoh kayak gelung wayang bagaimana ya. Ntar tak ambilkan kerisnya, ada enggak ya? Ada. Oke. Nah. Seperti ini, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini gonjo dungkul seperti ini. 1, 2, dan 3 ini ada gelung begininya. Oke ya. Ini gonjo untuk gonjo dungkul. Oke, ini gonjo dungkul. Ya. Kemudian kita bahas tentang gonjo wilut. Nah, gonjo wilut itu seperti ini. Sama-sama dalam hitungan 3, yaitu 1, 2, 3 di bawahnya. Ini juga 1, 2, 3. Perbedaan antara gonjo dungkul dan gonjo wilut. Gonjo dungkul di belakangnya memakai gereneng gelung wayang. Ini kecil sekali, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini bengkok ke atas ya. Kelihatan ya? Nah, ini di kuku saya tuh. Nah, kalau ini rata. Jadi, ini gonjo dungkul, ini gonjo wilut. Fix ya, kita bahas gonjo dungkul dan gonjo wilut. Sekarang kita bahas kepada gonjo kelap lintah. Gonjo kelap lintah sendiri mempunyai perbedaan, yaitu dengan gonjo dungkul maupun gonjo wilut. Kita hitung kalau gonjo kelap lintah itu di bawah sininya kita hitung tonjolan bawahnya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kalau ini kan cuman 1, 2, 3. Beda ya, ini ada cekungannya sini, cekung terus ke bawah lagi. Ini kan tidak nih, ke sininya rata. Jadi kalau gonjo kelap lintah itu 4 di bawahnya 1 ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Gonjo kelap lintah, sahabat Pusaka Jawa, walaupun gonjo kelap lintah itu ada yang memakai gelung wayang, sahabat Pusaka Jawa, belakangnya memakai gelung wayang. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi
Macam-macam gonjo tentunya mempunyai maksud dan tujuan serta keindahan tertentu pada satu bilah pusaka. Banyak yang mencari orang gonjo-gonjo gelap lintah. Gonjo gelap lintah lebih secara nilai ekonominya lebih tinggi daripada gonjo yang lainnya. Ya sahabat pusaka Jawa, karena mungkin dari proses pembuatannya serta keindahannya pun mempunyai satu daya tarik tersendiri. Ya sahabat pusaka Jawa. Dari sini ada yang masih bingung tidak? Kalau masih bingung saya jelaskan ulang. Oke sahabat pusaka Jawa. Nah sekarang kita jelaskan gonjo dari ulang lagi, yaitu gonjo kalau kita bahas lewat versi buku keris Jawa menjadi 5, yaitu gonjo sabit rontal. Ini gonjo sabit rontal atau gonjo batok mengkurup, hampir mirip-mirip ya, seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah gonjo wilut. Kita jelaskan ini gonjo wilut. Ini saya punya 2 gonjo wilut. Nah, ini gonjo wilut. Ini gonjo wilut semua sahabat pusaka Jawa. Ini gonjo wilut. Oke ya, fix. Ulangi lagi lah, jangan buru-buru. Ini gonjo wilut. Kita hitung bawahnya 1, 2, 3. Bawahnya lagi ini 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Oke, gonjo wilut. Kemudian kita bahas tentang gonjo dungkul. Tadi gonjo dungkul seperti gonjo wilut, tapi di belakangnya ini gelung wayang ya sahabat pusaka Jawa. 1, 2, 3 belakangnya gelung wayang. Kemudian kita bahas juga tentang gonjo kelap lintah. Ini seperti ini. Kita hitung ada 4 bawahnya, 1, 2, 3, 4. Kemudian biasanya gonjo kelap lintah juga di sini yang gelung wayang. Ya, tapi ini yang tidak gelung wayangnya. Kemudian kita bahas tentang gonjo sepang. Gonjo sepang. Nah, ini gonjo sepang. Kadang gonjo sepang ada yang memakai kanan kirinya memakai greneng gelung wayang kanan kirinya. Yang ini yang lurus simetris, ada 2. Kemudian di buku keris Jawa itu tidak ada namanya gonjo wuwung atau gonjo datar. Pada kenyataannya di lapangan ada gonjo wuwung atau gonjo datar. Ya, sudah saya sebutkan tadi sahabat pusaka Jawa. Baik sahabat pusaka Jawa, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis gonjo ya. Karena di sini ada perbedaan antara di buku keris ensiklopedi keris karangan Bambang Harseninuksmo dengan buku keris antara mistik dan nalar, yaitu karangan dari Bapak Haryono Haryo Guritno. Kalau untuk di buku keris Jawa itu gonjo dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah gonjo sabit rontal. Sahabat pusaka Jawa bisa melihat ini gonjo sabit rontal, yaitu dari depan ya, kemudian sampai ke belakang begini, seperti buntut urang seperti ini ya. Ini seperti ini. Kemudian sahabat pusaka Jawa, kedua adalah gonjo wilut. Gonjo wilut perbedaan dengan sabit rontal adalah di bawahnya. Kalau sabit rontal cuman melengkung saja sampai ke bawah, sedangkan kalau untuk gonjo wilut itu ada lekungan lagi di bawah tengah sini. Kalau kita hitung ada tonjolan di bawah itu ada 3. Kita hitung sahabat pusaka Jawa untuk gonjo wilut 1, 2, 3. Ya sahabat pusaka Jawa bisa lihat ya, 1, 2, 3. Sedangkan untuk gonjo sabit rontal kan tidak ada. Saya selengkung saja seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah gonjo dungkul. Gonjo dungkul hampir sama dengan gonjo wilut. Yang membedakan adalah di belakang greneng. Di bawahnya kita bisa hitung gonjo dungkul adalah ada 3 tonjolan, 1, 2, 3. Nah, perbedaan antara gonjo dungkul dengan gonjo wilut adalah jika gonjo dungkul belakangnya adalah gelung wayang, di greneng sininya terakhir yang gelung wayang, kalau di wilut tidak. Kemudian yang keempat adalah gonjo kelap lintah. Gonjo kelap lintah tentunya lebih rumit lagi pembuatannya karena dia mempunyai tonjolan di bawah. Kita hitung ada berapa ya, 1,
2, 3, 4. 4 ya. Jadi gonjo kelap lintah lebih look bawahnya lebih banyak, yaitu berjumlah 4 dan memakai greneng yang di bawahnya gelung wayang. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini gelung wayang. Kemudian untuk yang kelima adalah gonjo sepang. Gonjo sepang adalah bentuk gonjo di mana kanan dan kiri mempunyai greneng, ya, mempunyai greneng gelung wayang seperti ini. Di bawah ada tonjolan 3, 1, 2, dan 3 kalau dihitung ya. 3. Tapi untuk gonjo sepang sendiri ada yang lurus. Lurus terus ke bawahnya ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita beralih kepada buku ensiklopedia keris di mana jenis-jenis gonjo dibagi menjadi 6. Ya. Yang pertama adalah ini gonjo wuwung atau gonjo datar. Yang kedua adalah gonjo batok mengkurep, ini batok mengkurep. Yang ketiga adalah gonjo sepang. Yang tadi saya jelaskan, gonjo sepang ada yang di sini memakai gelung wayang, sininya gelung wayang, dan ada yang polosan saja seperti ini ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian yang keempat adalah gonjo dungkul. Nah, ini gonjo dungkul. Sahabat Pusaka Jawa, ini gonjo dungkul, di mana gonjo dungkul dengan gonjo wilut hampir sama, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian yang kelima, gonjo wilut. Kita perlu perhatikan antara gonjo dungkul dan gonjo wilut itu sama-sama memakai 3 lekukan, 1, 2, 3. Ya, sedangkan untuk gonjo kelap lintah yaitu yang keenam adalah seperti ini yang sudah tadi saya jelaskan. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi ini penjelasan dari 2 buku, ada perbedaan. Perbedaannya adalah untuk di buku keris Jawa antara nalar dan mistik itu tidak ada namanya gonjo batok mengkurep. Ya, perbedaannya kalau di sini ada gonjo batok mengkurep di sini. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, nanti sahabat Pusaka Jawa tadi lihat di awal penjelasan lihat langsung secara fisiknya, yaitu antara jenis-jenis gonjo yang ada. Tentunya gonjo sendiri ketika bisa mewakili satu tangguh, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat dari gonjonya saja. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa, sudah paham ya? Dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf karena kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, kemudian like, share, and comment. Yang ingin merequest nama Dapur Pusaka, silahkan request Dapur Pusaka, komentar di kolom komen ya. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.